PT Semen Konasa Bapak Muhammad Alvin Gani. Yang terhormat Direktur Keuangan PT Semen Konasa Bapak Anis. Yang kami hormati pelaksana tugas GMN Pangaplan selaku fasilitator TPM Kambang Entraser Bapak Haryono Gunawan. Yang kami hormati GM Produksi Semen and Interest selaku koordinator Champion of SOT Bapak Ari Nugraha. Yang kami hormati GM Maintenance Bapak Syafadino. Yang kami hormati GM Project Management and Maintenance Support Bapak Muhammad Nursyam. Yang kami hormati GM P2 Pro Bapak Yosi Rea Pradana. Dan yang kami banggakan para leader gugus dan leader SGA TPM manufaktur dan non-manufaktur, begitupun seluruh peserta SOT dan Denbal 5R bersama top manajemen PT Semen Konasa. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk ke acara inti kita, ada baiknya kita yel-yel terlebih dahulu. Baik, yel-yel pertama, yel-yel dari Semen Konasa. Jadi ketika saya bilang Semen Konasa, maka Bapak dan Ibu serentak mengucapkan kokoh, kuat, terpercaya. Baik, langsung saja. Semen Konasa, kokoh, kuat, terpercaya. Baik, yel-yel ketiga, kedua, yel-yel dari K3. Jadi kalau saya bilang K3, maka Bapak dan Ibu serentak mengucapkan berangkat sehat, pulang selamat. Baik, langsung saja. K3, berangkat sehat, pulang selamat. baik, yel-yel terakhir, yel-yel dari TPM. Jadi kalau saya bilang TPM, maka Bapak dan Ibu serentak mengucapkan bisa. Dan kalau saya bilang kita, maka Bapak dan Ibu serentak mengucapkan luar biasa. Baik, langsung saja. TPM Bisa. Kita Luar biasa. Baik, hadirin sekalian, acara selanjutnya ialah pembacaan kalimat afirmatif yang akan dibawakan oleh Ibu Fatma Hairani. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kami akan membacakan kalimat afirmatif terkait akhlak, yaitu harmonis. Bulan ini, mari kita berkomitmen untuk menerapkan nilai harmonis sebagai salah satu nilai budaya akhlak. Sebagai insan Semen Konasa, kita memupuk sikap menghargai setiap orang dari beragam latar belakang, hasil usaha, perjuangan, kerja keras, dan kontribusi karyawan. Kita menyadari untuk mencapai hasil terbaik dibutuhkan kerjasama tim yang dilandasi saling percaya satu sama lain, saling peduli, dan menghargai perbedaan. Kami yakin dengan saling membuka diri, berkomunikasi secara efektif, serta berbagi informasi yang valid dan terintegrasi akan memperbaiki kualitas kinerja kita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai usaha kita. Selanjutnya kami akan membacakan afirmasi manajemen risiko. Safety Observation Tour bukan sekedar kegiatan rutin, melainkan wujud nyata komitmen kita dalam mengelola risiko secara proaktif di lingkungan kerja. Lakukan dengan cara yang aman, lakukan dengan cara yang benar, lakukan setiap hari. Semen Konasa mengambil sikap tidak toleran terhadap risiko yang berkaitan dengan K3. Berangkat sehat, pulang selamat. Demikianlah tadi pembacaan kalimat afirmatif. Kepada Ibu diucapkan terima kasih. Hadirin sekalian, acara selanjutnya ialah General Safety Talk dan Briefing Denbal yang akan dibawakan oleh Kepala Unit Health Safety Environment. Kepada Bapak Arianto disilakan. Yang terhormat Bapak Biro Alvin, Bapak DPU, Bapak Anis, dan seluruh Band 1, Band 2, Band 3, dan seluruh yang ada dan hadir di acara SOT Gemba kali ini, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat semangat pagi.
Ya, terima kasih saya ucapkan semua atas kehadiran untuk berpartisipasi dalam SOT dan Gemba kali ini ya. Yang mana memang di hari ini kita melakukan Gemba dan SOT di Gedung Diklat dan Gedung Wisma dan di area sekitarnya. Yang kita harapkan memang kita tidak mewajibkan penggunaan alat safety yang terlalu seperti di dalam pabrik, namun tetap kita melindungi diri kita dan lingkungan sekitar kita, apalagi dalam hal ini setelah hujan mungkin jalan yang ada di tempat kita ini agak licin, jadi mohon kiranya agar berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas SOT maupun Gemba di pagi hari ini. Saya ucapkan juga bahwa betul apa yang disampaikan Bu Fatma tadi di kalimat afirmatif risiko ya, bahwa semua kita memang diharapkan untuk bersama-sama memitigasi risiko-risiko yang memungkinkan terjadi insiden. Karena tidak menutup kemungkinan risiko itu bukan cuma terjadi di pabrik, namun juga di lingkungan kita sendiri, di aktivitas keseharian kita sendiri, baik itu pada saat pembelajaran, di diklat, di dapur mungkin, di wisma, dan di sekitar area manapun kita berada. Dan juga pada saat kita berkendara juga wajib kita memitigasi risiko-risiko yang kemungkinan muncul atau yang berakibat baik itu ringan maupun sangat fatality di diri kita maupun terkait terhadap orang lain dan di sekitar kita. Barangkali itu saja kalimat yang saya bawakan, dan satu hal yang saya minta bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin saya juga mohon maaf ya, terkait minggu lalu saya sudah minta untuk penyebaran APD, helmet dan sepatu safety kepada karyawan dan alidaya. Namun kemarin sempat ada hambatan untuk helmet safety alidaya karena ada yang kami komplain tidak lengkapnya tali helmet yang dikirimkan. Kemudian saya pertanyakan juga garansi terkait frame dan logo yang harusnya ada di kontrak, sehingga mungkin agak mundur. Dan insya Allah mulai hari ini untuk alidaya sudah bisa dilakukan pembagian, dan persyaratannya hanya membuat notifikasi di SAP dan akan kami fasilitasi untuk pembagiannya. Kemudian terkait helmet bagi karyawan organik, sampai saat ini masih kami proses di proses pengadaan, karena terkait akan dilakukan penyeragaman helmet untuk karyawan baik level band 1 sampai band 5, yang mana akan kami ubah menjadi seluruhnya helmet putih. Namun yang membedakan adalah logo nanti akan dibedakan antara masing-masing band. Demikian barangkali yang saya sempat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi General Safety Talk dan briefing Gemba. Kepadanya diucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, selanjutnya mari kita dengar bersama sambutan dari Direktur Operasi PT Semen Tonasa kepada Bapak Muhammad Alvin Zaini. Disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Desa Anies dari Keuangan yang alhamdulillah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan dari satu yang juga bergabung di luar progres APU karena yang belum hadir. Yang lain yang saya hormati rekan-rekan B2, B3 dan semua yang hadir dari
di pagi hari ini juga termasuk dari rekan-rekan afiliasi dan juga ada teman-teman dari. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita bisa kembali mengadakan kegiatan Gemba SUT yang kali ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menyelenggarakan, karena ini tidak biasa kita mengadakan kegiatan Gemba di lingkungan di luar pabrik. Kali ini kita mengadakan di Diklat. Kenapa? Di Diklat ini sebenarnya masuk kategori rendah risiko. Namun demikian, tentu yang namanya risiko itu tetap ada, walaupun kecil, walaupun sedikit. Itu yang menjadi alasan kenapa kita harus melakukan Gemba di mana, Gemba dan OC di mana saja, bisa di pabrik, bisa di luar pabrik atau non produksi. Ya, ada beberapa hal yang menjadi alasan sebenarnya kenapa kita melakukan ini, karena biasanya di tempat-tempat yang rendah risiko seperti ini kita menjadi kurang dan kita turun. Ya, padahal banyak risiko terjadi. Saya pikir di tempat seperti ini kita ada di laundry, ada di mana lagi, ada di Wisma, ada di ruangan Diklat, ada di area dapur. Saya pikir belum ada yang tiap hari bikin permit to work. Tidak ada ya, Pak Suryadi atau Pak apa ya? Tidak ada teman-teman kita yang bikin permit to work. Itu tidak perlu memang, tetapi artinya itu tidak harus tidak mengecilkan arti kehati-hatian kita menghadapi risiko kerja. Kita tahu fungsi kacamata kadang-kadang buat apa. Apakah ada teman-teman di kantor yang ketika memasang gambar pakai paku, pakai palu, pakai kacamata? Tidak ada, hampir tidak ada. Padahal itu salah satu fungsi untuk melindungi mata kita dari percikan beton yang jatuh atau paku yang mental. Itu sangat berisiko, Pak. Itu pernah terjadi, pernah kejadian. Kemudian selain itu tentu kita di tempat seperti ini jarang sekali kita mengadakan pelatihan kerja yang benar-benar berurusan dengan K3. Adakah teman-teman yang dilatih ber-K3 di dapur? Adakah di Diklat berlatih K3 di Diklat? Saya kira belum ada. Pada umumnya adalah berurusan dengan produksi pabrik. Jadi ini menjadi alasan kita untuk kenapa kita menularkan semua kegiatan safety ini tidak melulu di tempat produksi, juga di semua tempat di lingkungan kerja kita. Saya kira tadi di semangat awal berangkat sehat pulang semangat dan pulang selamat. Ya. Jadi kita memang tidak menghendaki teman-teman yang berangkat ke kantor pada kondisi kurang sehat. Ya. Jadi kita tidak ingin memaksakan teman-teman yang di kantor kurang sehat bekerja, kurang sehat di rumah bekerja masuk kantor, apalagi masuk pabrik. Ya. Sebaiknya izin bekerja, izin untuk tidak bekerja, sehingga menjadi kepastian bahwa kita bekerja dalam kondisi yang benar-benar aman. Tidak hanya membahayakan diri kita sendiri, juga membahayakan teman-teman kita, membahayakan pabrik dan semuanya. Jadi kenapa ini selalu kita gaung-gaungkan, berangkat sehat, pulang selamat. Ya. Ketika kita tidak sehat di rumah, jangan ke kantor. Ketika tidak sehat di kantor, hati-hati. Harus selamat sampai di rumah. Banyak kejadian pulang dari kantor pusing, sakit, maksa pulang buru-buru, berisiko. Sehingga ini menjadi penting kita gaung-gaungkan setiap kita bertemu gitu ya, untuk memastikan bahwa kondisi kita bekerja aman dan produktif gitu. Kemudian yang berikutnya saya mengingatkan juga terkait dengan keaktifan kita di dalam kegiatan K3 ini gitu ya. Kalau kita dibandingkan dengan OPKO yang lain, ini berkali-kali saya sampaikan ya, dibandingkan dengan OPKO yang lain skor kita masih kurang ya,
masih sekitar 60-70% barangkali, dibanding orang lain sudah ada 80-90%. Jadi bukan kita tidak aktif, saya lihat teman-teman, ada teman-teman itu yang sudah mulai mengisi SIK ya, itu tetapi hanya sekali sebulan, itu tidak masuk penilaian Pak. Jadi sebulan harus 2 kali minimal, lebih boleh. Jadi sebulan harus 2 kali memasukkan catatan-catatan, temuan-temuan, bentuk improvement atau apapun, sehingga itu bisa terekod di SISIK gitu ya, dan itu menjadi catatan untuk keaktifan kita secara keseluruhan karyawan. Jadi sejauh ini kita masih dinilai masih di bawah. Tapi saya percaya teman-teman bukan tidak aktif, tetapi mungkin perlu dilakukan sosialisasi terus-menerus terkait dengan pengisian SISIK gitu ya. Saya kira teman-teman masih banyak yang belum lancar mengisi SISIK, sehingga akhirnya ketika sinyal hilang sedikit terus males, lupa, besok nggak ngisi lagi. Padahal kita punya waktu 1 bulan untuk mengisi 2 temuan saja. Bisa sehari 2 kali selesai. Ya, sehari 2 kali selesai, atau 2 jam 2 kali selesai, udah tugas sebulan selesai. Gitu. Apa mau dicekat tanggal 24 Pak Anies? Kalau nggak ngisi, nggak bunyi kring gitu. Terlalu kejam ya, terlalu kejam. Saya kira, tapi itu perlu teman-teman sekalian. Jadi artinya perlu ini kita selalu bangkitkan terus-menerus pada teman-teman bahwa itulah pentingnya K3 gitu ya. Kemudian kalau lihat dari CLSR mungkin agak susah kita menemukan poin-poin apa saja yang terkait dengan kegiatan di pagi hari ini. Ya, dari 20 CLSR mungkin ada beberapa saja yang terkait dengan itu. Ya, ada salah satu mungkin terkait dengan bebas narkoba, itu tidak boleh di kantor juga tidak boleh, di pabrik juga tidak boleh. Alat pelindung diri saya kira perlu Pak, walaupun kita di kantor, kalau waktunya kita pakai helm Pak, tidak apa-apa. Waktunya pakai kacamata, sarung tangan. Jadi tolong ini kita kembalikan ke golden safety rule ya, safety golden rule. Di situ ada patuh, peduli, tanggap. Ya, patuh kepada aturan hukum atau prosedur yang kita punya, patuhi itu. Ya. Yang kedua adalah peduli. Kita peduli kepada karyawan, pekerja, atau kepada lingkungan kerja kita. Kalau lingkungan kerja kita kotor, kita mesti bersihkan. Ya. Licin dibersihkan. Kalau tidak mau pasang tulisan lantai licin, sehingga orang lain akan hati-hati, muncul di tanggap. Ya. Di safety golden rule yang ketiga adalah tanggap. Ya. Kita bersama yang lain harus saling sigap ketika melihat ada potensi pelanggaran oleh karyawan atau oleh lingkungan kerja yang ada. Tanggap Pak. Jadi kita harus mengingatkan, jangan kita cuek. Ada kabel keleleran, kita bereskan atau mengingatkan yang terkait. Ya. Ada sampah numpuk-numpuk atau ada buku-buku numpuk, itu berpotensi bahaya, berpotensi ada ular barangkali. Saya pikir perlu kita mengingatkan petugas-petugas yang terkait untuk dibersihkan. Saya kira itu mungkin teman-teman sekalian. Satu lagi, tadi terima kasih kepada teman-teman Pak Arianto yang sudah mengingatkan terkait dengan helm yang dibagi tetapi tidak proper. Memang kita mengingatkan yang lalu gitu ya, bahwa ketika helm dipakai seharusnya dipakai dengan benar, ada talinya. Karena apa? Ketika tidak pakai tali, kita menunduk, jatuh helmnya, tidak lagi kita terproteksi. Jadi dan minggu lalu juga kita ingatkan teman-teman yang pakai helm tidak pakai tali bayar 10.000. Nah, gimana? Kalau nggak mau 10.000 nggak apa-apa, buka dompet kasih yang paling kecil. Ayo, berani nggak Sementonasa ngasih 1.000 perak?
Ayo, kalau nggak mau 10.000, paling kecil berapa kasih? Ya, atau mau modern pakai kiris. Kita bikin kiris lewat koperasi, disubkan oleh koperasi, ya kita bayar ke koperasi gitu. Saya kira itu mungkin yang kedua, yang terakhir barangkali nanti kepada teman-teman yang bertugas di sini, di dapur, di tempat laundry, silakan ditanya Pak, apakah mereka semua memahami prosedur-prosedur K3 yang ada di lingkungan kerjanya. Tolong itu diklarifikasi, silakan ditanya. Kalau enggak, ya kita menjadi catatan bahwa itu jadi temuan. Jadi temuan yang nanti harus diperbaiki. Jadi mungkin teman-teman yang ada di tempat laundry, di tempat switchgear atau yang mana itu harus mengikuti pelatihan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Sehingga menjamin bahwa apa yang kita kerjakan sudah sesuai dengan prosedur K3 yang kita punya dan kita bekerja dalam kondisi seaman-amannya. Ya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Sebelum ditutup saya tutup dengan yel-yel ya. Kalau dibilang tadi Pak Tonasa, kokoh kuat terpercaya, K3 berangkat sehat pulang selamat, TPM bisa, kita luar biasa. Semen Tonasa, K3 berangkat sehat pulang selamat, TPM kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi arahan dari Direktur Operasi, kepadanya diucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, selanjutnya mari kita dengar bersama sambutan dari Direktur Keuangan PT Semen Tonasa, Bapak Anis. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Alvin, Direktur Operasi Semen Tonasa, Bapak Ibu Band 1, rekan-rekan sekalian, karyawan Semen Tonasa yang saya banggakan. Alhamdulillah saya bersyukur bahwa hari ini teman-teman dari Panitia SOT menyelenggarakan SOT di Diklat dan Wisma Semen Tonasa. Seperti yang disampaikan Pak Alvin, memang sangat perlu teman-teman di luar dari pabrik ya untuk diberikan pemahaman tentang bagaimana K3 yang benar, sehingga acara seperti ini sangat baik buat kami khususnya yang berada di luar pabrik untuk bisa memahami dan melihat langsung bagaimana sih penerapan K3 yang benar. Apalagi memang risk appetite manajemen Semen Tonasa terkait K3 adalah no tolerance. Jadi kita tidak toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran K3. Yang kedua, mungkin juga yang perlu kita perhatikan, saya tadi disampaikan Pak Alvin terkait dengan safety golden rules, salah satunya adalah bagaimana kita tanggap. Jujur, saya selalu melihat selama ini mungkin sebagian besar kita melakukan pelanggaran, khususnya di jalan Poros Tonasa 2, terkait teman-teman yang tinggal di perumahan lama dan perumahan baru, keluar melalui jalan poros itu kan wajib helm, bukan helm safety seperti ini, tetapi helm untuk berkendaraan bermotor. Saya nggak tahu bagaimana kita menerapkan itu. Kalau kita mau masuk namanya safety golden rules, berarti kita tidak boleh melanggar aturan hukum. Aturan hukum jelas, kalau kita melewati jalan Poros Tonasa 2 yang merupakan jalan umum, kalau Anda berkendaraan motor berarti harus pakai helm yang standar, bukan helm safety yang kita pakai sekarang. Saya nggak tahu bagaimana nanti teman-teman harus menerapkan itu. Jangan sampai kita selama ini menggembar-gemborkan kita ini sudah safety, kita ini patuh, tetapi ternyata banyak pelanggaran yang kita lakukan. Berbeda seandainya mungkin teman-teman hanya berkendaraan di dalam kompleks Semen Tonasa,
itu mungkin tidak melanggar aturan, karena memang aturannya tidak mewadahi itu. Tetapi kalau jalan poros Tonasa 2, Anda keluar lewat situ saja, masuk ke pabrik, itu mestinya sudah menggunakan helm. Dan selama ini yang saya lihat jujur jarang atau hampir dibilang tidak ada sama sekali yang menggunakan helm standar berkendaraan, tetapi hanya menggunakan helm safety. Jadi ini saya titip kepada security ya, khususnya security dan petugas K3, kalau memungkinkan ini nanti ditegakkan dengan bagus gitu ya, dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi kebutuhan karyawan. Karena ya namanya kita mau patuh, ya betul-betul harus patuh terhadap aturan. Jangan kita karena tidak toleransi kita terhadap pelanggaran aturan yang seharusnya tidak terjadi di lingkungan perusahaan kita. Yang kedua, bagus sekali tadi sebenarnya Pak Alvin, untuk setiap yang melakukan pelanggaran silakan berdonasi. Dan silakan nanti K3 berhubungan dengan bagian keuangan, nanti dibuatkan kiris. Uangnya masuk K3 Pak, tidak usah masuk ke koperasi. Sehingga K3 nanti bisa menggunakan uang itu untuk operasional apa, perbaikan apa gitu. Nanti dibantu di bagian keuangan untuk pembuatan kirisnya Pak Lianto, supaya lebih gampang, karena saya yakin banyak bapak-bapak tidak bawa dompet. Iya, tapi kalau HP insya Allah, karena kalau lupa HP biasanya lupa dompet itu biasanya kita tinggal, tidak masalah, kita tidak kembali. Tapi kalau lupa HP cepat-cepat kita kembali. Lebih takut kita dilihat HP dilihat dompet gitu. Jadi itu biasanya penyakit bapak-bapak, siapapun itu, levelnya apapun gitu. Saya pikir sama semua penyakitnya. Jadi itu terakhir mungkin dari saya, sekali lagi terima kasih. Mari khususnya teman-teman yang ada di lingkungan luar pabrik, mari kita juga menjalankan, mempelajari K3 dengan baik, menjalankan program-program K3 itu dengan benar dan baik gitu. Jadi setiap ada kegiatan seperti ini, mari semua ikut berpartisipasi gitu ya. Karena ini juga waktunya saya pikir tidak cukup panjang, pagi hari ini saja mungkin 1-2 jam saja kegiatan ini, tapi itu memberikan mungkin pengetahuan, pemahaman kita yang bagus terhadap K3. Paling terakhir terkait dengan kewajiban teman-teman memberikan hasil observasi paling tidak minimal 2 dalam sebulan. Saya harap bahwa itu bukan sekedar menjadi kewajiban. Terlalu banyak kegiatan di perusahaan ini, kita cuma fokus untuk memenuhi kewajiban semata, bukan sekedar memahami substansinya. Jadi memang Anda diminta untuk berlatih mengisi 2 kali dalam sebulan, tapi substansinya bukan di situ. Substansinya adalah bagaimana Anda memahami, bagaimana Anda patuh, bagaimana Anda tanggap gitu terhadap segala hal yang terkait dengan K3. Jadi jangan sekedar ini sudah selesai, saya 2 sudah gitu, jangan. Bukan itu substansi yang diinginkan oleh ini. Walaupun memang kita diajar untuk berdisiplin mengisi 2 sekali dalam sebulan, tetapi saya harap itu bukan menjadi substansi buat teman-teman semua. Substansi kita adalah bagaimana kita menjalankan K3 ini dengan baik dan benar. Karena itu ujung-ujungnya kembali ke kita, bagaimana kita berangkat dengan sehat dan pulang dengan selamat. Karena kalau banyak tagline K3 yang saya lihat di perusahaan-perusahaan begini, dia lebih ekstrim lagi, karena dia tulis begini, jangan menjadikan istrimu janda di rumah. Nah, itu artinya jagalah kecelakaan, kesehatan jangan sampai terjadi gitu. Karena dia tulisnya gitu. Dia tulisnya begitu, jangan menjadikan istrimu janda di rumah. Nah, jadi harap Anda kembali dengan selamat gitu ya. Jangan sampai Anda kembali sebagai mayat. Itu yang tidak boleh gitu. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan hari ini. Makasih sekali lagi, makasih ke timnya Pak Alvin dengan seluruh tim SOT untuk kita jalankan di Diklat ini. Mudah-mudahan temuan-temuan nanti kita bisa tindak lanjuti dengan baik dan benar. Makasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi arahan dari Direktur Keuangan, kepadanya diucapkan terima kasih. Para hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Dan sebelum kita melakukan kegiatan SOT dan Genba 5R,
kami mengajak para hadirin untuk berdoa bersama. Baik, doa bersama akan dipimpin oleh Bapak Safri. Kepada Bapak disilahkan. Iya, baik Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku semua. Kesempatan ini mari kita sejenak mengheningkan suasana, kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberi hidayah, rahmat dan keberkahan atas kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan kami dengan cara yang Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa bersama, maka berakhir pula acara pembukaan SOT dan Genba 5R bersama top manajemen. Dan agenda selanjutnya kami serahkan kepada tim officer. Saya Nur Dwi Morni Jafar selaku Master of Ceremony pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.